Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita bersyukur dimudahkan untuk melanjutkan pengajian membaca kitab Bahjah Qulubil Abrar, syarah hadis-hadis Jawami'ul Akhbar, hadis-hadis yang ringkas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihimpun oleh Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir Sa'di Al-Hambali rahimahullah. Beliau mengatakan Al-Haditsu Tsalits wa Tsamanun, hadis yang ke-83. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Muttafaqun alaihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba, barang siapa yang menyukai, an yubsato, untuk diluaskan, lahu, baginya, fi rizkihi, dalam rizkinya, wa yunsa'a, dan dipanjangkan lahu untuknya, fi atharihi, usianya, dalam usianya, fal yasil, maka hendaklah dia menyambung, rahimahu, ya, kekerabatannya. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Barang siapa yang menyukai rizkinya diluaskan, dilapangkan, dan usianya dipanjangkan, maka hendaknya dia menyambung kekerabatannya. Sepertinya ini, ya, hal yang disukai oleh setiap orang, ya kan? Ya, semua orang itu suka kalau rezekinya lapang, luas, usianya panjang. Hadzal hadis fihi al-hath ala silatir rahim. Ya, hadis ini memuat pelajaran motivasi untuk silaturahim, menyambung kekerabatan. Wa bayan anha kama anha mujibatul ridallah wa thawabi fil akhirah fa innaha mujibatul thawabil ajil. Dan juga hadis ini menjelaskan bahwa yang namanya silaturahmi, ya, menyambung tali kekerabatan itu, selain mendatangkan keridhaan Allah, mendatangkan pahala Allah di akhirat, maka silaturahim, menyambung kekerabatan itu juga mendatangkan pahala di dunia. Ya, silaturahim itu, ya, mendatangkan ridha Allah, menjadi sebab pahala di akhirat, juga pahala di dunia yang disegerakan, pahala yang disegerakan di dunia.
Bihusuli ahabbil umur lil abad. Apa pahalanya di dunia yang disegerakan bagi orang yang senantiasa menyambung tali kekerabatan atau silaturahim itu? Dia mendapatkan ahabbil umur lil abad, mendapatkan apa yang paling disukai oleh setiap orang. Ya, sababun libastir rizki wa tausi'ihi sababun litulil umur, yaitu dia menjadi sebab diluaskan, dilapangkan, dilimpahkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Wa dzalika haqqun ala haqiqatihi, ya, dan itu benar, ya, sesuai kenyataan. Kenapa? Fa innahu ta'ala huwal khaliq lil asbab wa musabbabatiha. Karena Allah itu menciptakan, ya, Allah itu yang menciptakan rizki, Allah yang menciptakan usia seseorang, dan Allah juga yang menciptakan sebab-sebab orang mendapatkan rizki yang berlimpah, yang luas. Allah juga yang menciptakan sebab-sebab orang itu dapat usia yang panjang. Ya, nah, orang dapat rizki sama dapat usia yang panjang, ini ada yang melakukan atau sebabnya itu melakukan usaha yang diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah, maka rizkinya yang berlimpah, usianya yang panjang jadi berkah. Tapi ada orang yang dapat rizkinya luas, berlimpah, usianya panjang, tapi melalui sebab, ya, yang dia usahakan itu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui sebab maksiat. Melalui sebab apa? Maksiat. Ya. Maka tidak berkah. Maka tidak berkah. Rizki yang dia dapat gak berkah, yang berlimpah itu gak berkah, usia yang panjang juga gak berkah. Mending kalau cuman sekedar gak berkah. Kalau dapat hukuman di dunia, nyicil hukuman di dunia sebelum hukuman akhirat. Ya, sebelum hukuman apa? Akhirat. Tapi beda kalau orang itu menempuh usaha yang diridhoi Allah untuk mendapatkan rizki dan usia yang panjang, mendapatkan rizki yang berlimpah dan usia yang panjang. Ya, dia menempuh cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya dilimpahkan, diluaskan atau tidak, usianya dipanjangkan atau tidak, dia sudah jelas dapat pahala. Karena dia melakukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau rizkinya diluaskan oleh Allah, maka rizkinya berkah. Kalau usianya dipanjangkan oleh Allah, maka usianya berkah, pahala yang disegerakan di dunia sebelum pahala yang lebih banyak di akhirat nanti. Ya, karena pahala di akhirat itu nggak bisa dihitung pakai dunia, nggak bisa dikalkulasi pakai kalkulator dunia, nggak bisa. Ya, karena Allah itu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah itu ngasih rezeki kepada siapa yang dia kehendaki bighairi hisab. Nggak bisa dihitung. Di akhirat mana? Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang melakukan amal soleh, mau laki-laki, mau wanita, sementara dia beriman, maka dia akan dikasih kehidupan yang baik. Kehidupan di dunia, kehidupan di alam kubur, kehidupan di akhirat.
Dan kami benar-benar akan memberikan pahala untuk dia di akhirat nanti lebih baik dari sekedar amal dia. Dia pahala akhirat seperti itu. Ya. Jadi kalau melakukan usaha-usaha yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu enggak usah apa? Perhitungan. Kira-kira benar apa enggak ya? Saya nanti dapat rezeki yang berlimpah, saya nanti usianya panjang kalau saya melakukan usaha-usaha yang diridhoi oleh Allah. Ya. Dapat enggak dapat itu di dunia, yang pasti kalau yang dilakukan itu ridho Allah, maka sudah pahala di akhirat. Ya. Di sini dicontohkan silaturahim, menyambung tali kekerabatan. Ya. Orang silaturahim niatnya ibadah, niatnya menjalankan perintah Allah dan sunnah Nabi SAW. Allah memerintahkan kita silaturahim, Nabi SAW mensunahkan kita silaturahim, kita sambung tali kekerabatan. Ya, itu nanti rezekinya mau diluaskan atau tidak, di dunia ini usianya dipanjangkan atau tidak, sudah dapat pahala dia. Ya. Karena silaturahim itu sudah ibadah tersendiri. Belum lagi niatnya. Belum lagi apa? Niat. Baru niat dapat pahala. Belum lagi kalau silaturahminya keluar modal, ya kan? Iya. Nyambung tali kekerabatannya keluar modal. Ya. Perjalanan jauh, membawakan ya oleh-oleh, ya. Tambah lagi pahalanya. Contoh lain lagi untuk melimpahkan rizki dan manjangkan usia, berdoa, minta dilimpahkan rizki, diluaskan rizki, dipanjangkan usia dengan berdoa. Ya, dikabulkan langsung saat itu di dunia atau enggak, udah dapat pahala. Karena berdoa kepada Allah SWT itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada ruginya. Enggak ada ruginya. Ya. Beda kalau hadiah. Hadiah dari toko. Ya kan? Hadiah dari toko. Ya. Kalau beli minuman botol, ya, ada undian, ada mobil, ada umroh, ada motor, ada mesin cuci, macam-macam. Kipas angin, dilihat ditutupnya, kan? Dibalik tutupnya. Ya, kita beli itu minuman botolan itu, kita beli. Ya cuman dapat itu yang pasti. Ya, dibuka tutupnya, belum dapat hadiahnya. Ya nggak akan dapat apa. Ya, dapatnya minuman itu aja. Tapi kalau hadiah dari Allah, pahala dari Allah itu pasti. Enggak di dunia, ya di alam kubur, di akhirat. Contohnya lagi untuk mendapatkan rizki yang luas, melimpah dan usia panjang, istighfar. Memperbanyak apa? Istighfar. Perbanyak taubat. Ya, lain lagi, istighfar dulu, istighfar. Ya. Kita memperbanyak istighfar, dah jelas. Ya, mau rezeki itu diluaskan, usia dipanjangkan atau enggak di dunia ini jelas. Nanti di alam kubur dapat pahala dari istighfar, di akhirat dapat pahala dari istighfar. Taubat, ya, taubatan nasuha. Ya, taubat yang benar-benar. Itu juga ya meluaskan rizki dan memanjangkan usia. Ya, kalau kita tobat benar-benar, ya kita menyesali, kita mengakui salah, melakukan maksiat, kita menyesalinya,
kita punya tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Kalau itu salah, itu mengganggu orang lain, ada hak orang lain yang kita langgar, kita berusaha untuk minta maaf kepada orang itu. Ya. Kalau ada yang perlu dikembalikan kepada dia dari harta dia yang kita langgar, ya kita kembalikan. Itu kunci rezeki itu. Ya, kunci diluaskan rezeki, dipanjangkan usia. Ya. Dapat nggak dapat di dunia ini, yang pasti itu amal yang diridhoi Allah, sebab yang diridhoi oleh Allah, usaha yang diridhoi oleh Allah, dapat pahala di akhirat. Demikian pula sedekah. Demikian pula sedekah, itu uniknya. Uniknya teori pahala dalam Islam itu, Masya Allah. Ya. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim dibawa oleh Syekh Sa'di di sini. Wa idza kana Nabi SAW yaqul man naqasat shadaqatun min mal bal tuziduhu fa kaifa bi shadaqah wal hadiyah ala qaribi warhami. Sedekah itu enggak akan mengurangi harta. Benar enggak? Sedekah itu enggak akan mengurangi harta. Kenapa? Lawang harta kita itu sudah sesuai apa yang Allah takdirkan untuk kita. Jadi kita itu sebelum lahir, ya, ketika kita masih janin, usia, ya, usia berapa? Usia masuk 4 bulan, ya kan? 120 hari berapa? 4 bulan ya. Usia masuk 4 bulan, itu Allah menugasi malaikat datang, ya, meniupkan ruh kepada janin dan mencatat wa yu'maru bikat birizqihi, ya, wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Ditugaskan untuk mencatat rizkinya, ajalnya, usianya, amalnya, ya, dan dia nanti di akhirat termasuk orang yang celaka atau orang yang beruntung. Jadi sedekah tidak akan mengurangi harta. Nah, harta sudah sesuai yang Allah takdirkan buat kita. Ya. Itu kata Nabi SAW, sedekatun, sedekah apa saja. Ya. Maka kata saya ini, bagaimana lagi kalau sedekah itu kepada karib kerabat? Double kan? Ya. Tadi Nabi SAW kasih resep kalau menyambung tali kekerabatan itu memanjangkan rezeki, memanjangkan usia, meluaskan rezeki. Ya. Terus Nabi SAW sabdakan juga sedekah nggak akan mengurangi harta. Gimana kalau sedekahnya kepada karib kerabat, yang itu termasuk bagian dari silaturahim, termasuk bagian dari menyambung kekerabatan. Ya. Ada banyak kunci rezeki itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, teman sekolah itu bukan kerabat kita, jadi nggak masuk menyambung kerabatan. Itu bahasa di Indonesia saja, ya. Acara reuni SMA, reuni SD, reuni kampus, itu ya, silaturahmi. Itu bahasa kita aja, bukan, ya, bukan apa? Bukan termasuk silaturahim, bukan. Rahim itu kerabat, karib kerabat.
Ya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau kita diundang kayak gitu gimana? Ya. Kalau mau datang ya datang, tapi jangan ikut yang acara yang maksiat-maksiat itu. Ya. Datang niatnya menyambung apa? Ukhuwah. Ya, menyambung apa? Ukhuwah. Nah, persaudaraan. Ya, bukan kekerabatan, karena bukan kerabat, persaudaraan aja. Ya, jangan ikut. Yang maksiat-maksiat begitu jangan ikut. Ya. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan juga nih di sini. Wah, panjang sekali pertanyaannya sampai nggak bisa dibaca. Baik. Wa fi hadzal hadits dalilun ala anna qasdal amil la yadurruhu idza kana al-qasdu wajhallah wa darul akhirah. Hadis ini juga menerangkan ya bahwa niat orang yang beramal untuk mendapatkan mayatarattab ala amalihi min thawabid dunya, untuk mendapatkan pahala yang disegerakan di dunia dari amal itu, apabila sudah dikabarkan oleh Allah atau Rasulullah SAW, la yadurruhu, hal itu tidaklah termasuk niat ngamal, niatnya dunia. Ya, dengan syarat idza kana al-qasdu wajhallah darul akhirah, dengan syarat ikhlas dia. Paham tidak? Jadi Nabi SAW terangkan di sini, silaturahmi itu kan amal soleh, nyambung kekerabatan amal soleh. Oleh Nabi dikabarkan ada keutamaannya. Keutamaannya dilapangkan rezekinya, diluaskan rezekinya, dipanjangkan usianya. Nah, kita silaturahmi ini amal soleh. Niatnya supaya rezeki kita luas. Rezeki di dunia kita luas, ya, usia kita dipanjangkan. Maka itu boleh. Ya. Tidak kemudian dikatakan itu orang itu ngamal niatnya dunia. Tidak termasuk wala tamnun tastakfir. Ya. Tak termasuk. Ya. Tapi kalau niatnya ditakyin, ya, niatnya diperjelas. Karena yang Nabi sebutkan keutamaannya di sini, diluaskan rezekinya, dipanjangkan usianya. Terus niatnya diperjelas. Ya. Niatnya diperjelas gimana? Saya mau silaturahmi ke tempat Pak D. Ya, ini tanggal 6 Pak D biasanya oleh pensiunan mungkin. Ya, untuk sangu suka Pak D. Ya, ini enggak dapat ya. Enggak dapat penuh ini pahala silaturahminya, berkurang. Ya. Itu yang disebut dengan beramal niat untuk dapat niat dunia. Ya. Man arada bi amalihi ad-dunya, itu dia. Ya. Istighfar. Ya. Baca apa itu namanya? Istighfar supaya seperti yang Allah sebutkan dalam surat Nuh. Ya. Supaya dapat rezeki yang berlimpah di dunia, dapat anak keturunan di dunia. Ya. Supaya turun hujan. Ya, termasuk pahala dunia yang disegerakan kan? Nah, dia istighfar. Maka itu boleh. Tidak termasuk beramal amalan akhirat tapi niatnya dunia. Ya. Istighfar itu bacaan astagfirullah. Ya. Istighfar itu bacaan astagfirullah. Ya. Juga bacaan Nabi Nuh, Nabi Yunus.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu juga bacaan istighfar termasuk. Bacaan Nabi Adam, istighfarnya Nabi Adam. Ya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu juga termasuk istighfar. Ya, yang paling pendeknya ya termasuk paling panjangnya itu istighfar, sayyidul istighfar, paling panjang itu. Ya. Jadi paling pendeknya istighfar itu astaghfirullah, pakai tak ya? Astaghfirullah, ya. Wong desa itu pakai to. Astaghfirullah, ya. Salah itu ya. Ya. Astaghfirullah, ya. Ya. Itu bacaan-bacaan istighfar. Ya. Jadi baca istighfar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, diulang-ulang yang banyak. Ya. Terutama di waktu-waktu yang mustajab. Ya, sebelum subuh. Ya. Dulu pas Ramadan kayaknya pernah itu saya kultum itu ngebahas tentang itu. Ya. Kalau sahur ya jangan lupa perbanyak istighfar. Karena di antara ahlul jannah itu apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Ya. Dalam ayat yang lain wal mustaghfirina bil ashar. Banyak istighfar di waktu sahur. Nah, Rasulullah tidak kurang dari 100 kali setiap hari istighfar. Itu dihitung istighfarnya sholat, habis sholat, ya, kemudian sholat itu kan. An-Nawawi di kitab Al-Adhkar mengatakan itu di luar istighfar yang rawatib, ya, istighfar yang rutin, di luar itu. Istighfar sesudah sholat, ya, istighfar ketika menjelang subuh, di luar itu. Jadi istighfar di keadaan biasa, namanya istighfar mutlak. Lagi duduk-duduk begini, ya kan, sambil dengarkan ngaji, nunggu adzan isya, ya, istighfar. Ya. Jadi itu istighfar, kalau bahasa kita istighfar mutlak, istighfar di luar, ya, istighfar yang sudah ditetapkan waktunya. Ya, kita kan kalau habis sholat kan, habis salam kan sunnahnya apa? Istighfar 3 kali. Ya, di luar itu, masya Allah. Ya, makanya Ibnu Umar menghitung, ya kan? Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu menghitung istighfarnya Nabi SAW itu 70 kali dalam sekali majelis duduk. Ya. Jadi ada sahabatnya yang menyampaikan masalah apa, keluhan apa, ada orang yang datang tanya apa, sambil nunggu itu Nabi istighfar. Banyak-banyak istighfar. Ya. Ya, kalau mau lihat gambarannya itu para ulama itu. Para ulama itu. Ya. Ya. Tadi itu bacaan astaghfirullah, ya, wa atubu ilaihi, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, atau rabbana dzalamna anfusana, ya, atau Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani, sayyidul istighfar, ya. Kapan saja itu. Ya, kapan saja waktunya. Ya, ulama-ulama kita juga begitu. Ya. Syekh bin Bas itu di video itu kan ada banyak. Syekh bin Bas itu ngisi ceramah begini, ngisi ceramah. Jeda, kalau kita kan ambil nafas ya. Itu istighfar, subhanallah, tasbih. Terus nunggu dimulai MC-nya ngasih pengantar dulu, nunggunya sambil subhanallah sambil istighfar. Karena beliau buta ya, nggak lihat siapa yang datang ya baca. Begitu mulai ceramah, berhenti sejenak, baca istighfar, baca subhanallah. Ada pertanyaan, nunggu orang itu nyampaikan pertanyaannya sambil istighfar, subhanallah, ya.
kalau istighfar itu kalimatnya tiga itu misalkan Allah mau boleh, ya boleh, ya mau Rabbil firli, mau Allahumma firli, mau Rabbana dhalamna anfusana, boleh, ya karena hakikat istighfar itu adalah talabul maghfirah, ya minta maghfirah, ampunan, ya. Itu kayak perbedaannya antara afuun dengan astagfirullah. Ya. Antara al-afu dengan al-maghfirah. Ya. Al-afu itu tajawuz anil khata' wa nisyan. Ya. Al-afu itu toleransi, maaf dari kekeliruan dan kelalaian. Ya, itu al-afu. Ya. Sedangkan maghfirah itu lebih luas cakupannya. Ya, dia mencakup al-khata' wa nisyan wa dzam. Ya, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Kalau maghfirah itu ampunan dari dosa, dari kesalahan, dari kelalaian di masa yang lalu maupun yang masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, kalau maghfirah itu mencakup juga rahmah. Mencakup juga apa? Rahmah. Ya, sedangkan al-afu tidak. Artinya gimana? Maghfirah mencakup rahmah. Kalau kita istighfar tidak menyebut rahmat Allah, ya, hanya istighfar saja, Rabbighfirli, enggak ditambahin warhamni. Ya. Rabbighfirli atau astagfirullah, enggak ditambahin warhamni, enggak ditambahin minta rahmat, maka itu sudah mencakup permintaan rahmat. Itu kalau maghfirah. Nah, kalau afu tidak. Ya. Jadi kembali ya, hadis ini memberikan pelajaran bahwa kalau kita beramal, amalan-amalan yang sudah dituntunkan oleh Nabi SAW, diberitahu oleh Nabi SAW, di situ ada keutamaannya. Dan ternyata keutamaan itu keutamaan duniawi. Ya, maka boleh kita beramal mengharap keutamaan itu, keutamaan duniawi itu. Ya, mengharap itu. Ya. Fa innallaha bihikmatihi wa rahmatihi rattaba thawabal ajil wal ajil, karena Allah Subhanahu wa taala itu dengan hikmah dan rahmatnya, ya, memang menyiapkan pahala yang disegerakan di dunia ataupun ditunda, ya, untuk nanti di akhirat. Ya. Dengan syarat tadi, idza kana al-qasdu wajhallah wad darul akhirah. Niatnya itu ikhlas. Niatnya itu ikhlas. Dan rizki di sini, ya, termasuk tadi yang belum disebut, ya, kunci untuk mendapatkan rizki yang lapang, yang luas, dan usia yang panjang, itu didoakan oleh orang lain. Didoakan oleh orang lain. Ya. Tadi kan silaturahmi, kemudian berdoa sendiri, ya, kemudian istighfar, taubat, sedekah, ya, termasuk lagi didoakan orang lain, ya, didoakan orang lain. Jadi, ya, jangan apa? Jangan bosan, ya, mendoakan orang lain supaya dilimpahkan rizkinya, diluaskan rizkinya, dipanjangkan usianya yang berkah. Karena seorang mukmin ketika dia mendoakan saudaranya bi dhahril ghaib, tanpa sepengetahuan saudaranya itu, maka Allah tugaskan malaikat, ya, untuk mengatakan apa? Amin walaka mitsluhu. Semoga Allah mengabulkan dan kamu mendapatkan yang sama. Ya, mendoakan orang lain.
Dan yang paling mendasar, kunci untuk meluaskan rizki itu tauhid, iman dan amal saleh. Nah, itu banyak yang disebutkan dalam Al-Quran, banyak. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard. Ya, kalau andaikan penduduk negeri itu mereka beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ya, demikian juga di surat An-Nur. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Ya. La yastakhlifannahum kama istakhlafa alladhina min qablihim, dan seterusnya. Ya. Dalam surat An-Nur itu. Kemudian Allah sebutkan syaratnya. Ya budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah hanya kepadaku, enggak berbuat kesyirikan. Ya. Barakallahu fikum. Jadi ini ya, setiap kita mesti suka, seneng yang namanya rezeki yang diluaskan, ya, dilapangkan, dilimpahkan, dan usia yang dipanjangkan. Maka untuk mencari itu, mengejar itu supaya berkah, itu kita melakukan sebab-sebab, usaha-usaha yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ya melakukan sebab-sebab yang enggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah.